A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita sama-sama belajar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya dakwah. Karena dakwah ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh makhluk-makhluk Allah terdahulu. Setan berdakwah, iblis berdakwah, Rasulullah, nabi-nabi berdakwah, semuanya berdakwah. Kalau iblis, setan itu dakwahnya mengajak manusia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk sesat manusia agar masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mengawani daripada iblis laknatullah alaih. Sedangkan para nabi, para rasul, mereka berdakwah mengajak manusia selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini sudah sangat hedonis, bersifat kecintaan kepada dunia yang begitu kuat. Untuk memperjelas ini akan saya bacakan muqaddimah, ya. Seorang ulama telah menulis dalam sebuah muqaddimah dalam buku tentang pentingnya tabligh. Saya mengucapkan banyak terima kasih serta memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya menyusun risalah tabligh ini. Pada zaman ini, Islam bukan hanya dihancurkan oleh orang-orang kafir, tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri. Ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah bukan hanya diabaikan oleh orang Islam yang awam, bahkan oleh mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Kita sering mengkhawatirkan orang-orang yang meninggalkan sholat dan puasa, padahal berjuta-juta orang Islam telah jatuh dalam kemusyrikan dan kekufuran. Dan yang lebih parah lagi, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam lembah kemusyrikan dan kekufuran. Hal-hal yang haram, kefasikan, kezaliman telah meningkat dengan pesat. Tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan kita. Sikap tidak peduli dan meremehkan agama dewasa ini telah menjadi kebiasaan. Melihat kenyataan ini, para ulama telah putus asa dalam berdakwah, sehingga mereka menjauhkan diri dari masyarakat. Akibatnya kejahilan semakin meningkat hari demi hari. Masyarakat sering beralasan karena tidak ada yang mau mengajarkan agama Islam kepada mereka. Para alim ulama pun berhujah bahwa tidak ada yang mau mendengarkan ajaran-ajaran agama. Sesungguhnya mempelajari serta mendalami ajaran Islam adalah kewajiban setiap muslim. Dalam peraturan pemerintah manapun, tidak ada alasan bagi seseorang untuk melanggarnya karena tidak mengetahui undang-undang pemerintah itu. Dia tetap akan dianggap melanggar. Lalu bagaimana dengan orang yang melanggar hukum-hukum Allah sebagai ahkamul hakimin? Kejahilan itu sudah demikian buruknya, sehingga tidak sepatutnya para ulama mengatakan tidak ada yang mau mendengar ajaran mereka. Para ulama telah merasa bangga menjadi khalifah Allah, tetapi mereka tidak memikirkan betapa banyak kesulitan dan penderitaan yang ditanggung oleh para khalifah karena mentabligkan agama yang benar. Bukankah mereka dilempari batu? Bukankah mereka dimaki dan ditindas dengan kejam? Tetapi di tengah-tengah rintangan dan penderitaannya, mereka tetap menjalankan kewajiban mereka, mentabligkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada umumnya orang-orang Islam menganggap bahwa tabligh merupakan tugas ulama saja. Padahal sesungguhnya setiap muslim dan muslimat
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mencegah manusia dari perbuatan maksiat. Walaupun diakui bahwa tabligh adalah tugas ulama Islam, tetapi orang Islam biasa pun wajib mentabligkan ajaran-ajaran Islam dengan giat. Hal ini ditegaskan oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah seperti yang akan dikemukakan dalam risalah ini. Tabligh bukan hanya kewajiban para ulama, tetapi kewajiban seluruh umat Islam dan tidak boleh diabaikan. Saya menyuruh kepada kaum muslimin dan muslimat supaya meluangkan waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas tabligh ini. Karena orang-orang maksiat juga tabligh. Mereka juga mengajak kepada kesesatan. Bahkan ketika mereka mengajak kesesatan, tidak ada perasaan salah dalam dirinya. Ada sebagian orang yang mengajak untuk minum khamr. Mereka tidak merasa bersalah. Ada sebagian orang mengajak mencuri. Ada sebagian orang mengajak untuk berzina. Ada sebagian orang mengajak kepada hal-hal yang buruk, tetapi orang tidak merasa bersalah. Tetapi adakah sebagian orang di antara kita yang mengajak kepada kebaikan, di mana hal ini memang betul-betul berat? Karena ini adalah tugas yang tidak digaji dan sesuatu hal yang membuat orang bertentangan dengan hawa nafsunya. Manusia pada dasarnya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam dirinya. Sehingga manusia berat untuk mengajak perkara-perkara kebaikan karena dia sendiri ingin bebas daripada perintah-perintah. Manusia ini ingin bebas dari segala tekanan-tekanan yang dianggap sesuatu yang memberatkan. Padahal nampak-nampaknya memberatkan, tapi sesungguhnya inilah hal yang menuju kepada kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan itu, maka perlu pengorbanan. Untuk mendapatkan surga itu perlu pengorbanan. Kalau hari ini kita hidup dan pengen nyaman, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Lihatlah contohnya. Kalau hari ini ada satu kampung, itu ada wanita yang cantik, yang paling cantik, maka seluruh pemuda pasti berusaha untuk mendapatkan daripada wanita itu. Bahkan dia rela untuk berkorban. Dia mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkan wanita cantik, wanita yang diidolakan oleh satu kampung itu. Mereka akan berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai cara. Ada yang seorang pemuda, dia membawa bunga untuk dipersembahkan kepada wanita itu. Ada juga seorang pemuda dengan kerja keras membanting tulang untuk mendapatkan uang. Kemudian uang itu diberikan saja begitu kepada orang yang dicintainya, pun dia rela. Ada seorang laki-laki yang dengan segala upayanya dia merayu untuk mendapatkan simpati daripada wanita yang disenanginya tadi. Semuanya perlu pengorbanan. Bahkan satu dengan yang lain mereka selalu siap untuk berkelahi, siap untuk mempertahankan apa yang dicintainya. Lalu sekarang apa yang terjadi pada diri kita hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang katanya kita cinta kepada agama, yang katanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang katanya kita cinta kepada Rasulullah SAW, yang katanya kita cinta kepada saudara sesama muslim. Pengorbanan apa yang kita dapatkan? Pengorbanan apa yang kita lakukan? Jika hari ini kita mencintai Islam, maka kita perlu berkorban. Mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk yang kita cintai, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah mendapatkan nikmat daripada Islam. Islam adalah satu agama yang paling tinggi, paling mulia, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islamu ulya. Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu menurut kita sebagai orang yang beragama Islam.
Nah, bagaimana cara menunjukkan kita sebagai orang yang mencintai Islam dan menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Maka kita tunjukkan dengan akhlak-akhlak kita. Kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik. Kalau kita akhlaknya buruk, sama juga kita merusak daripada Islam itu sendiri. Akhlak yang buruk, semuanya ingin dilakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Artinya dia sendiri ingin menghancurkan Islam. Memang setiap agama pasti mengajak kepada kebaikan. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, semuanya mengajak perintah kepada kebaikan dan menjauhi daripada larangan. Dan apabila setiap orang mempunyai agama, meskipun dia Kristen, Hindu, dan dia mengamalkan agama dengan baik, maka akan terjadi tatanan kehidupan yang baik. Dan mereka mesti harus yakin. Kalau mereka yakin dengan Kristen, maka mesti dia mengamalkan agama Kristen dengan benar. Akhlak-akhlak yang baik. Bukan dalam hati, omongannya bagus tapi hatinya jahat. Hindu, Buddha, begitu juga. Meskipun dalam diri kita meyakinkan bahwa Islam adalah yang benar, itulah yang kita lakukan. Itu yang kita korbankan dalam diri kita. Kita benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan karena kita cinta kepada agama. Karena kita merasa bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Dan kita yakin bahwa suatu masa kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang Kristen juga mempunyai pendapat seperti itu. Dia akan masuk ke surga dia. Orang Katolik masuk ke surganya dia. Orang Hindu juga begitu. Dia akan masuk ke surga menurut pemahaman dia. Maka kalau ketika dalam diri kita ada perasaan meyakini agama dengan sungguh-sungguh, kita rela berkorban untuk menyenangkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang nyata bahwa kita cinta kepada agama kita. Memiliki cinta memerlukan pengorbanan. Di dalam Islam, kita menganggap Islam yang paling indah, Islam yang paling mulia, maka kita memerlukan pengorbanan untuk mencintainya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang indah, pasti memerlukan pengorbanan. Maka kenapa kita perlu sholat? Berpayah-payah kita datang ke masjid. Bahkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita datang ke masjid. Kenapa? Karena kita mencintai ini agama. Karena kita mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datangi masjid. Kita perlu berkorban. Dan ingat apa yang saya sampaikan tadi. Jika seorang wanita yang paling cantik di antara wanita-wanita yang lainnya, ada 5-6 wanita cantik di kampung itu, maka pasti dia akan mencari wanita yang paling cantik dan dia rela berkorban. Kalau wanitanya nggak cantik, ngapain harus berkorban? Harus mengeluarkan harta yang banyak. Nggak usah dikorbankan dalam diri kita, waktu kita, harta kita. Maka wanita yang jelek itu pun akan datang kepada kita. Nah, inilah dalam agama Islam. Kita perlu berkorban. Karena dia adalah ibarat wanita yang cantik, wanita yang paling cantik. Yang mesti kita rela mengorbankan diri kita untuk mendapatkan daripada yang kita cintai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah, karena ada bukti dalam cinta ini, maka Allah akan memberikan segalanya untuk kita. Sebagaimana kalau wanita cantik tadi. Jika kita memang mencintai dia dan kita berusaha untuk mendapatkan dia, akhirnya dia pun dapat mengambil simpati, dia dapat menerima daripada pengorbanan kita, maka dia akan rela mengorbankan dirinya, bahkan dia akan rela meninggalkan mamanya, bapaknya untuk siapa? Untuk laki-laki tadi. Itulah Islam.
Kenapa kita mesti meyakini dalam Islam dengan keyakinan yang penuh? Meskipun semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti suatu masa kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan ridha, pasti Allah akan memberikan segala-galanya untuk kita. Kenapa? Karena kita telah mengorbankan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa kita hidup di dunia ini. Kalau hari ini kita tidak mau mengorbankan diri kita kepada agama Islam, kita tidak rela dengan harta yang sedikit genggam kuat-kuat, tidak mau untuk sedekah, tidak mau memberikan kepada fakir miskin. Mana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memberikan sedikit uang saja kepada fakir miskin saja tidak mau. Padahal itu adalah anjuran perintah daripada Allah dan Rasul-Nya. Kita begitu pelit, kedekut, bakhil, tidak memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya dalam diri kita ini, ketika kita sudah mencintai agama kita, maka ayo kita kurbankan waktu kita untuk menyampaikan ini agama kepada orang. Orang yang paham atau tidak paham, kita sama-sama kita sampaikan. Sebagaimana hujan. Kenapa hujan ini datangnya di mana-mana? Di laut juga hujan, di daratan hujan, di sungai hujan. Itulah agama. Kita sebarkan kepada siapapun. Yang sholatkah, tidak sholatkah, kita saling ingat mengingatkan. Sehingga hidayah senantiasa tersebar kemana-mana. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan dunia semakin kuat. Lihatlah bagaimana keadaan daripada anak-anak. Mereka lalai dengan permainan HP mereka. Lihatlah keadaan daripada anak-anak kita, pemuda-pemuda. Mereka lalai daripada agama. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, di mana mereka? Dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab daripada orang tuanya, tetangganya. Mereka bertanggung jawab agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lihatlah, jangankan mengurus, jangankan kita menyampaikan ini agama kepada tangga, kepada anak kita pun kita tidak mampu. Padahal dia tidak dalam kewenangan kita. Kalau seandainya mereka tidak sholat, kenapa kita tidak ajak? Kita menjadi contoh bagi mereka. Kita ajak bersama-sama, sama-sama ayo. Jangan hanya perintah-perintah. Kalau hanya merintah, maka ketika dia masih SD, kelas 1, kelas 2, mereka mau saja. Tapi dalam dirinya ada pembangkangan. Bapak bisanya nyuruh saja, tidak memberikan contoh. Nanti kalau dia udah SMP, kelas 2, kelas 3, apalagi SMA, maka dia udah pandai membuat alasan-alasan yang tidak benar. Meskipun itu benar sebenarnya. Bapak sendiri tidak pernah sholat ke masjid dari dulu. Tapi dia tidak ngomong secara langsung. Kenapa? Karena dia takut. Tapi manusia punya pikir, anak bapak punya pikir. Maka dia akan merekam daripada apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu berikan contoh. Ayo sama-sama ke masjid. Maghrib ayo sama-sama. Isya ayo sama-sama. Subuh ayo sama-sama. Gimana caranya? Bangunkan, percikin air di matanya, ajak dengan sayang. Maka dia akan menjadi kebiasaan. Dan insya Allah ketika kita tinggalkan, mereka sudah biasa, mereka sudah besar, mereka akan melaksanakan sholat dengan hati nurani mereka, dengan keyakinan mereka, karena dia sudah dididik dari awal, dari mulai anak-anak dibimbing terus untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezekinya. Yakinlah bahwa lahir daripada manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh, mati, semua rezeki juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan daripada
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai anak, maka bagaimana kita bisa membimbing mereka? Minimal kita ada usaha. Coba hari ini kita lihat hadirin rahimakallah. Kita sholat maghrib, anak-anak kita entah kemana. Apalagi kita sholat subuh, kemana anak kita? Mereka tidur dengan nyaman, seakan-akan tidak ada beban dalam diri kita. Padahal nanti di akhir yang ditakutkan apa? Mereka tanggungan kita dan mereka akan menuntut kita. Dan kita semakin berat. Kita menanggung dalam diri kita, dosa kita saja sudah banyak hadirin rahimakallah. Tidak mampu, apalagi menanggung daripada tanggung jawab pada anak, istri, keluarga kita. Berat hadirin rahimakallah. Maka kesempatan hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo kita bicara agama. Bicara saja kepada siapapun. Bicara tentang kebaikan, bicara tentang akhlak, bicara tentang Islam. Tunjukkan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya bicara saja. Di mana tempat kita berada. Di sekolah, tunjukkan akhlak yang baik. Inilah Islam. Di tempat kita bermain, apakah dia olahraga? Inilah Islam. Jangan mulut kita yang bicara dengan seenak, sehingga menyakiti daripada orang lain. Padahal Islam adalah sulamun selamat. Kalau mulut kita bicaranya masih menyakitkan orang, artinya kita bukan orang Islam. Artinya kita belum selamat. Maka selamatkan dalam diri kita. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga menjadi contoh bagi orang lain. Oh, Islam itu selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita, hadirin rahimakumullah, untuk senantiasa menyadari pentingnya daripada menyampaikan agama, dakwah, mensuasanakan. Meskipun kita juga kadang-kadang lalai, dalam artian apa? Kawan-kawan olahraga, kita juga olahraga. Kawan-kawan bernyanyi, mungkin suatu saat ya kita ikut bernyanyi. Tetapi landasan dasar dari agama diri kita yang mengontrol kita. Jangan sampai kita terarus, mengikuti arus sehingga kita lupa. Sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam diri kita untuk semakin baik dari hari ke hari. Dan kita mohon hidayah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini lemah. Kita tidak mempunyai kekuatan. Maka tidak pantas untuk sombong meskipun dia ilmunya tinggi. Maka dia tidak perlu rendah diri karena tidak punya apa-apa, bukan itu. Yang paling penting adalah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami hidayah, petunjuk. Jangan kami menjadi orang sombong, jangan kami menjadi orang-orang yang bakhil, jangan kami menjadi orang-orang yang ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Dan saya akan mengakhiri dengan doa kifaratul majlis agar kita tidak lalai dalam majlis ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan besok kita ketemu lagi membahas tentang keutamaan daripada beramal, berakhlak, keutamaan daripada sholat, keutamaan daripada puasa. Kita pelan-pelan sama-sama belajar. Saya belajar, tuan-tuan juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu